Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zubaidah, calon guru penggerak angkatan 6. Saya bertugas di SD Negeri Simu, Kabupaten Sumbawa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi terkait dengan tugas 1.3A8, yaitu koneksi antar materi modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Didampingi orang-orang hebat dengan pengajar praktik yaitu Ibu Laila Rahmawati dan fasilitator yaitu Bapak Aswin Anwar Kadir. Keterkaitan antara filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pembelajaran berarti menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan haruslah menerapkan ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani secara seimbang. Dan pendidikan haruslah menganut asas trikon, yaitu kontinuitas berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan. Yang kedua yaitu konvergen, pendidikan yang memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan menghargai keberagaman. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5, yaitu yang pertama, berpihak pada murid, kedua, mandiri, ketiga, reflektif, keempat, kolaboratif, dan yang kelima yaitu inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid, yang ketiga, mendorong kolaborasi, yang keempat, menjadi coach bagi guru lain, dan yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif, melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan bagja. Kesimpulan keterkaitan materi. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami dan menerapkan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila visi tersebut terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu wujudkan sikap gotong royong dan bernalar kritis peserta didik melalui Merdeka Belajar. Prakarsa perubahan yang saya usung yaitu mengarahkan keahlian iptek peserta didik ke hal yang positif. Berikut tahapan inquiry apresiatif bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana mengarahkan kemampuan iptek peserta didik ke hal yang positif. Kedua,
apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan keahlian peserta didik dalam membuat video pembelajaran? Yang ketiga, apa daya dukung yang dimiliki oleh sekolah untuk mengeksplor kemampuan iptek peserta didik? Berikut beberapa tindakan dan penyelidikan yang dilakukan pada tahap B, yaitu yang pertama, studi literatur. Yang kedua, berkolaborasi dengan pihak lain. Yang ketiga, memetakan daya dukung yang dimiliki oleh sekolah. Yang keempat, memetakan kemampuan iptek yang dimiliki oleh peserta didik. Ambil pelajaran. Di bagian A ini ada beberapa pertanyaan, yaitu siapa guru yang berhasil menggunakan video pembelajaran? Yang kedua, apa jenis-jenis aplikasi yang digunakan? Dan yang terakhir, apa jenis daya dukung yang dimiliki? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan pada bagian A ini, yaitu yang pertama, kolaborasi dengan teman sejawat yang telah berhasil menggunakan video pembelajaran. Yang kedua, memperkenalkan jenis-jenis aplikasi untuk membuat video pembelajaran. Dan yang ketiga, memetakan komponen daya dukung sekolah. Beberapa pertanyaan di bagian G, gali mimpi, yaitu yang pertama, bagaimana mengalihkan kemampuan iptek peserta didik ke hal yang positif? Yang kedua, yaitu apakah dengan pembuatan video pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi peserta didik? Yang ketiga, apa tindak lanjut yang harus dilaksanakan agar kegiatan dapat terlaksana secara kontinu? Dan yang terakhir, apakah ide-ide yang diberikan mampu mengalihkan penggunaan iptek peserta didik ke hal yang positif? Adapun beberapa tindakan dan penyelidikan yang dilakukan pada tahap gali mimpi, yaitu yang pertama, mengenali dan mengembangkan penggunaan iptek peserta didik ke hal yang positif. Kedua, berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat dalam komunitas sekolah sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, mengadakan lomba pembuatan video pembelajaran. Dan yang keempat, membentuk organisasi multimedia. Selanjutnya yaitu bagian J, jabarkan rencana. Adapun beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa strategi yang digunakan untuk memetakan kemampuan peserta didik? Yang kedua, apa langkah-langkah mengarahkan kemampuan iptek peserta didik ke hal yang positif? Yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan? Yang keempat, apa langkah yang digunakan untuk mendorong peserta didik berkolaboratif? Dan yang terakhir, apa hal lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelaksanaan kegiatan? Adapun beberapa tindakan dan penyelidikan yang dilakukan pada bagian ini, yaitu yang pertama, menyusun tes tulis atau wawancara secara langsung peserta didik atau teman dekatnya untuk menggali informasi kemampuan peserta didik. Yang kedua, berdiskusi dengan guru pembimbing iptek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, membentuk kelompok kerja. Dan yang kelima, mengecek dan mengumpulkan kelengkapan sarana dan prasarana. Bagian terakhir yaitu A, atur eksekusi. Ada beberapa pertanyaan pada bagian ini, yaitu yang pertama, apa langkah pertama dan utama yang dilakukan untuk mewujudkan rencana pelaksanaan kegiatan? Yang kedua, kapan waktu pelaksanaannya? Yang ketiga, siapa saja yang dilibatkan? Yang keempat, apa saja sarana prasarana yang dibutuhkan? Dan yang kelima yaitu bagaimana cara kegiatan yang telah dilaksanakan agar dapat konsisten dan berkelanjutan supaya memperoleh hasil yang diharapkan. Adapun tindakan dan penyelidikan yang dilakukan pada tahap ini, yaitu yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan tim guru lainnya. Yang kedua, menyusun kepanitiaan dan jadwal kegiatan. Yang ketiga, mengatur sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang keempat, mempublikasikan hasil video pembelajaran peserta didik. Dan yang terakhir, melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang dilakukan. Demikianlah pemaparan
koneksi antar materi modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga kita sehat selalu. Salam dan bahagia. Salam Guru Penggerak.